Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, berkah selalu untuk kita semua. Kembali di channel YouTube Surya Dinata Production. Alhamdulillah, hari ini tentunya akan ada yang kita bahas terkait masalah tujuh kebiasaan orang sukses. Itu diambil dari sebuah buku karya dari Stephen Covey. 15 Agustus 1989 beliau tentunya mengeluarkan buku tersebut. Nah, bagi kita kawan-kawan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, tentunya buku ini sudah sangat lama oleh pengarangnya dimunculkan, tapi tentunya tidak mudah mengaplikasikannya. Nah, ini berdasarkan literaturnya, ini berdasarkan hasil penelitian di seluruh dunia. Nah, kenapa orang-orang itu bisa sukses? Nah, tentunya di sini ada satu yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa dari setiap apa yang kita baca, ya tentunya yang paling penting adalah aplikasinya. Nah, tentunya bagi saya yang selama ini tentunya sering membaca terkait masalah karangan beliau, nah ini yang paling sangat sulit adalah aplikasi, prakteknya. Yang pertama, orang sukses itu dia itu proaktif. Kemudian yang kedua, orang sukses itu punya kebiasaan, yaitu tahu tujuan akhir. Yang ketiganya, orang sukses itu dia selalu mendahulukan yang utama. Nah, yang keempatnya, orang sukses itu dia berpikir menang dan menang, punya kebiasaan. Nah, yang kelimanya, kebiasaan orang sukses itu memahami orang lain baru dia akan dipahami, atau dia mencoba mengerti orang lain, dan sehingga dia pun akan dimengerti tentunya. Yang keenamnya adalah sinergis, seiring sejalan. Baru yang ketujuhnya dikatakan bahwa mengasah gaji. Nah, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, dari yang ketujuh itu tentunya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proaktif. Proaktif di sini adalah jemput bola. Diibaratkan kepada sebuah permainan olahraga. Contoh main bola saja. Nah, di saat kita main bola tidak proaktif, ya gimana kan? Gitu. Seorang kiper tentunya memfungsikan diri dia sebagai kiper. Di saat ada bola yang datang kepada dia, kan tidak mungkin dia hanya diam saja, bola akan datang. Hanya bola yang datang ke dia baru tangkap, kan tidak mungkin. Dalam sebuah permainan bola tentunya lawan mainnya itu dia akan menendang bola itu ke tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk bagaimana dia bisa menciptakan gol. Nah, sehingga seorang kiper itu tentunya dia harus proaktif. Di saat ada bola ke kiri, dia tentunya harus jemput ke kiri, ke kanan, jemput ke kanan, ke atas, jemput ke atas, ya ke bawah, jemput ke bawah. Nah, itu maksudnya. Jadi sederhananya saja diibaratkan terhadap tadi permainan bola tadi. Nah, begitu pun tentunya hal-hal yang lain. Nah, jadi membutuhkan bagaimana kita di sini adalah proaktif. Itu berdasarkan hasil penelitian dunia, bahwa orang sukses itu yang pertamanya itu adalah dia karena proaktif. Tentunya proaktif untuk hal-hal yang positif, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Nah, di sini yang kedua, kebiasaan orang sukses itu dia itu selalu tahu tujuan akhir. Maksudnya dia akan berpikir sebelum dia melakukan setiap tindakan akhirnya akan seperti apa.
Jadi kalau kita bahasa Sundanya itu engke kumaha. Jadi sebelum ya kita berbicara, sebelum kita bertindak, sebelum kita menyampaikan apapun ya tentunya dipikirkan dulu. Jadi orang sukses itu yang kedua di sini dikatakan bahwa dia tuh selalu memikirkan sesuatu yang akan terjadi gitu, sebelum dia melakukan kegiatan-kegiatan. Nah itu yang kedua, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Yang ketiga di sini dikatakan bahwa kebiasaan orang sukses itu adalah dia selalu mendahulukan yang utama. Nah, tentunya mendahulukan yang utama. Contoh misalkan kita di kegiatan kita, yang utama dalam kegiatan kita apa? Kita bekerja dulu atau kita main dulu? Nah, kalau misalkan bagi seorang mahasiswa atau mahasiswi, ya dia kuliah dulu atau misalkan jalan-jalan dulu. Bagi seorang pengusaha, ya tentunya dia misalkan dia mengurus perusahaannya dulu, atau dia malah misalkan mengurus hal-hal yang lainnya dulu, yang berdasarkan kebiasaannya, tapi itu yang bukan hal yang utama bagi kehidupan dia. Nah itu. Nah, jadi mendahulukan yang utama. Apa sih yang memang yang harus diutamakan dalam kegiatan? Ya tentunya mudah bagi kita, kawan-kawan semua, tentunya bagi saya pun sama. Di saat saya membaca, kemudian saya mendengarkan bahwa orang sukses itu katanya punya 7 kebiasaan. Nah, yang paling sulit adalah tentunya aplikasi dari apa yang memang sebuah tulisan gitu. Ya. Nah yang keempatnya adalah berpikir menang dan menang. Orang sukses katanya punya kebiasaan berpikir menang dan menang. Nah diibaratkan di kegiatan kita, contoh misalkan kita bisnis. Nah ibarat misalkan kita bisnis tanah, ya kita berkumpul misalkan ada 3 orang yang punya sebuah komitmen ingin menjual tanah, menggulkan sebuah tanah. Nah yang 3 orang ini bersama-sama dari awal misalkan, agar bagaimana caranya tanah misalkan punya, dikatakan misalkan si A, nah akan dijual. Nah kemudian tanah itu setelah laku misalkan, nah, antara yang 3 orang ini, malah yang 1 orang misalkan dia dari hasil keuntungan jual beli tanah itu dia tuh ingin menang sendiri, yang 2 itu misalkan tidak kebagian. Nah gimana ceritanya kan? Nah, gimana akan sukses ke depannya orang yang memang dia berpikirnya itu hanya ingin menang sendiri. Nah dikatakan di sini bahwa yang keempat tadi bahwa orang sukses itu dia berpikir menang dan menang. Gitu. Nah kemudian yang kelima, orang sukses itu punya kebiasaan pahami orang baru dia akan dipahami. Maksudnya tentunya kita harus saling mengerti, jangan egois. Jadi kita sama-sama saling memahami, gitu kan. Nah kebiasaan orang sukses itu sama-sama saling memahami, sama-sama ya pengertian, saling mengerti gitu kan, satu dengan yang lainnya. Dia tidak hanya ingin selalu dipahami, sementara dia sendiri tidak memahami orang. Ya tentunya saya yakin di saat orang itu bisa saling memahami akhirnya akan sukses. Nah kemudian yang keenamnya di sini dikatakan bahwa sinergi seiring sejalan. Nah orang sukses itu punya kebiasaan yang keenamnya itu adalah seiring sejalan. Ya, jadi di saat memang mau melakukan segala kegiatan tentunya ya kita harus sejalan. Misalkan hasil musyawarahnya misalkan yang akan dilaksanakannya itu A. Nah kemudian dia bersama-sama sejalan menjalankan apa yang memang hasil musyawarah. Nah kita ini bingung kalau misalkan ada sebuah tim yang ingin mengerjakan sesuatu. Nah yang satunya misalkan ingin memulai dari A dulu, yang satunya ingin mulai dari B dulu, yang satunya ingin mulai dari C dulu, kan tidak mungkin. Nah ini gimana akan sukses gitu perjalanan sebuah pekerjaan di saat tidak seiring sejalan. Nah itu yang keenam. Nah yang ketujuhnya, orang sukses itu punya kebiasaan dia mengasah gergaji atau belajar terus menerus. Nah di sini dikatakan bahwa kutipannya sangat luar biasa, mengasah gergaji. Ternyata setelah kita
baca ya, bahwa mengasah gergaji itu belajar terus menerus, bahwa kita itu jika ingin kita sukses harus punya kebiasaan ya banyak terus belajar dan belajar, tentunya itu. Nah itulah tadi yang bisa saya sampaikan, 7 kebiasaan orang-orang sukses berdasarkan penelitian tadi sang penulis ya, bahwa di seluruh dunia itu beliau melakukan sebuah penelitian, ternyata orang-orang besar itu punya 7 kebiasaan. Nah, semoga kita kawan-kawan, sahabat-sahabat dimanapun berada ya, semoga kita bisa mengaplikasikannya. Tapi khususnya untuk saya sampai hari ini pun terus bagaimana saya ingin punya kebiasaan yang 7 tadi. Tapi sangat mudah tentunya kita membaca, kita menyampaikan. Yang paling sulit adalah bagaimana kita mengaplikasikan dari apa yang memang menjadi 7 kebiasaan orang-orang sukses tadi. Nah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini terkait 7 kebiasaan. Semoga bermanfaat ya untuk saya khususnya, umumnya untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Jangan lupa ya subscribe, kemudian share dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.